Halo sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali lagi bersama saya Gendrik, dan pada video kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu 5 tips untuk Anda bisa belajar bisnis online bagi pemula. Simak setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama saya Kendrick. Sebelum masuk ke inti video, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi di channel ini agar Anda dapatkan update-update terbaru daripada channel saya. Oke, jadi bisnis online. Nah, banyak apalagi sekarang pada saat pandemi COVID ini, banyak orang pemula yang ingin mencoba untuk bisnis online. Karena tidak bisa dipungkiri lagi, memang bisnis di online ini sangat menjanjikan di masa pandemi sekarang. Apalagi dimana diberlakukan yang namanya PSBB dan sebagainya, memungkinkan kita untuk berbelanja ataupun melakukan transaksi via online. Oleh karena itu, banyak sekali orang masyarakat Indonesia yang ingin terjun dalam dunia bisnis online. Tapi sebelum itu, saya akan sharingkan 5 tips yang Anda bisa pelajari sebelum Anda bisa memulai bisnis online Anda. Tips pertama, cari passion Anda. Ya, jadi sebelum Anda terjun ke dunia bisnis online, Anda harus tahu passion Anda di bidang apa. Ya, karena bisnis online sendiri mencakup banyak hal. Anda bisa berbisnis di online tuh misalnya berjualan snack, berjualan fashion, berjualan konveksi, berjualan macam-macam. Jadi Anda harus tahu passion Anda apa. Misal Anda suka kulineran ya Anda bisa bangun bisnis online tentang jual makanan Anda. Ataupun Anda kalau misalnya suka fashion, Anda mengerti seluk-beluk dunia fashion, Anda passion, Anda bergairah dengan yang namanya dunia fashion, Anda bisa terjun di bisnis online yang menggeluti bidang fashion. Jualan baju, ataupun jualan dress, jualan apapun yang berkaitan dengan fashion. Karena ketika itu Anda semangat, Anda passion dengan dunia yang Anda geluti, saya yakin Anda tidak akan terbebani dan Anda sangat merasa enjoy saat melakukan bisnis online itu sendiri. Karena ketika Anda passion, kerja Anda sekeras apapun, Anda pasti tidak merasa terbebani. Oke? Tips kedua, yaitu Anda harus punya role model. Dalam dunia bisnis online, sangat perlu kita yang punya yang namanya role model atau sosok figur kita. Ya, kenapa? Karena bisnis online sendiri ketika Anda mulai, Anda kan posisinya dari latar belakang apapun ya. Nggak mungkin semua orang mulai itu langsung pintar. Nah, oleh karena itu Anda penting untuk bisa memiliki role model atau sosok yang bisa Anda panuti, ikuti. Ya, sosok panutan Anda. Oleh karena itu, role model itu sendiri, misalnya selebgram yang sudah terjun di bisnis kuliner dan memang bisnis kulinernya terbukti sukses, ataupun pengusaha konveksi, pengusaha apapun yang menurut Anda sukses dan sesuai dengan bidang yang akan Anda geluti, jadikan mereka-mereka ini sebagai role model Anda. Pelajari cara kerja mereka bagaimana di dunia online, lalu pergerakannya bagaimana, dan Anda di sini bisa melakukan yang namanya ATM atau cara dasar, yaitu amati, tiru, modifikasi. Jangan tiru 100%, ya. Amati, tiru, modifikasi. Oke. Tips ketiga adalah Anda pilih customer dulu. Nah, bagaimana maksudnya Pak? Kok pilih customer dulu? Bukannya kita tentukan produk dulu kalau mau jualan? Ya, memang sih kalau bisnis offline atau bisnis di offline, rata-rata kalau mau memulai bisnis kita pasti pilih produknya dulu. Ya, misalnya saya mau buka toko beras, pastinya saya harus nyetok beras dulu. Itu kalau toko offline. Tapi bisnis online sangat berbeda. Karena apa? Bisnis online ini jangkauannya sangat luas. Ya, dan juga perlunya Anda pilih customer itu kenapa? Karena begini, kalau Anda yang tentukan produk yang Anda suka, belum tentu customer di luaran itu suka. Ya, itu poin pertama. Misalnya gini deh,
Saya pribadi kurang suka yang namanya makanan pedas misalnya. Nah, saya nggak mau buka bisnis makanan pedas deh, karena saya nggak suka, ini nggak bakal laku. Ternyata saya ada ketemu di Instagram, mereka jual yang namanya bakso aci. Nah, bakso aci ini memang terkenal dengan rasanya yang pedas. Ternyata omsetnya bisa sampai ratusan juta per bulan. Nah, ini bukan berarti apa yang kita nggak suka itu nggak disukai oleh customer Anda. Ataupun sebaliknya, apa yang Anda suka itu nggak selalu disukai customer Anda. Jadi Anda harus pilih customer dulu. Jangan ketika Anda bangun bisnis online, oh ya, saya mau ikut jejak panutan saya deh, jual mebel misalnya. Nah, bagaimana Anda jual mebel kalau di online? Bukannya nggak bisa, tapi Anda harus mulai dengan apa yang bisa Anda kerjakan dahulu, apa yang terdekat dengan Anda dahulu. Misalnya, lingkungan sekitar Anda deh, di kota Anda dulu. Trennya apa? Lagi masyarakat sekitar kota Anda itu sangat-sangat menggemari makanan misalnya bakso. Nah, Anda bisa geluti bisnis bakso ataupun bisnis fashion sesuai dengan tren di kota Anda. Ya, karena apa? Anda bisa survei sekitar masyarakat di kota Anda, itu daya belinya bagaimana, spend money-nya bagaimana, kebiasaan repeat order-nya bagaimana. Jadi sebelum Anda memulai bisnis, Anda sudah tahu segmen pasarnya. Nah, itu yang sangat penting. Dan juga Anda ketika sudah survei, Anda sudah dapat datanya. Kalau di online, Anda bisa menggunakan yang namanya digital ads atau iklan online, baik itu melalui platform Facebook Ads, Instagram Ads, dan sebagainya. Nah, ketika Anda sudah simpan kategori-kategori dari customer Anda bisa iklankan di Facebook Ads, IG Ads dengan customer data yang sudah Anda punyai tadi. Anda tinggal iklankan, dan itu bisa jadi sangat efektif ketika jangkauan di kota Anda sudah sesuai dan juga kategorinya sudah sesuai. Tips yang keempat, yaitu Anda harus bisa pilih channel penjualan Anda atau saluran penjualan Anda. Anda mau jual produk Anda ini kemana aja, ya? Karena di bisnis online itu banyak platform yang bisa Anda gunakan untuk Anda jual produk Anda, mulai dari marketplace, Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Tinggal Anda mau main di segmen pasar yang mana. Dan setiap segmen pasar, kategori pasar ini mempunyai ciri khas customer yang berbeda-beda. Ya, dimana kalau Instagram itu rata-rata pengguna Instagram hampir 80% adalah warga Indonesia yang usianya di bawah usia 35 tahun. Dimana dari daya beli sendiri ya juga bisa dikatakan cukup biasa ataupun standar. Nah, sedangkan kalau di Facebook mungkin penggunanya adalah rata-rata mereka yang sudah bekerja ataupun 30 tahun ke atas. Di marketplace beda lagi. Jadi ya, sebelum Anda terjun di bisnis online juga Anda harus tahu, Anda harus kuasai setiap platform ini punya ciri khas masing-masing. Tips kelima, Anda bisa pilih kategori penjualan Anda. Misalnya begini, ketika Anda mau jualan snack, jangan Anda jualan salah satu jenis snack aja. Misalnya, Anda sudah dari awal sudah jualnya snack pisang goreng misalnya, ataupun keripik pisang. Nah, ini sangat susah untuk Anda berkembang. Nah, tapi sedangkan kalau Anda dari awal sudah menentukan kategori toko snack, nah, Anda bisa ketika keripik pisang Anda omsetnya sudah melejit, Anda bisa rilis produk terbaru lagi. Nah, ini sangat penting untuk Anda pemilihan kategori di awal mula Anda memulai bisnis online Anda. Misalnya, Anda jual fashion kategorinya fashion, jadi Anda bisa mencakup banyak. Entah itu dari Anda jualan dress, Anda jualan hem untuk cowok dan sebagainya. Jadi Anda bisa merambah di sub kategori yang lain, dan pastinya ketika Anda sudah punya produk bestseller itu akan meningkatkan omset Anda secara luar biasa. Ya. Dan di akhir kata, ini adalah tips penting yang sangat krusial menurut saya hampir lupa ya. Jadi di antara 5 tips semua, tips terakhir ini juga nggak kalah penting, yaitu Anda harus segera take action. Percuma Anda punya rencana,
bisnis yang begitu luar biasa, Anda sudah tentukan customer Anda mau bisnis apa dan sebagainya, tapi kalau Anda tidak segera merealisasikannya, ya, 5 tips yang saya katakan di awal tidak akan berguna ketika Anda tidak melakukan yang namanya take action. Oke, jadi sekian video saya kali ini. Semoga bisa membantu Anda, para pemula, untuk bisa memulai bisnis di dunia online. Ya, jangan lupa tekan tombol like, berikan komentar yang positif, dan juga share video ini kepada teman, kerabat, saudara Anda agar video ini semakin bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu salam hebat luar biasa.